Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa renungan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari-hari terakhir ini, masa pandemi, kita melihat banyak orang kehilangan kekuatan, kehilangan semangat hidup, kehilangan daya kekuatan untuk hadapi masalah yang harus ditemui. Tetapi firman Allah berkata di dalam Yesaya 40, orang yang menanti-nantikan Tuhan berarti orang yang di dalam firman Allah yang hidup dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, mereka akan diberi kekuatan. Memang kekuatan itu tidak nyata. Belum tentu uang memberi kekuatan. Belum tentu harta benda merupakan jaminan hidup kami memberi kekuatan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang saya padakan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan fokus kepada Tuhan, dialah yang akan memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan ini bukan dari manusia, kekuatan ini bukan dari harta benda yang dimiliki, tetapi kekuatan ini berasal dari Tuhan. Kapan itu datang? Kalau kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Pada waktu kita bergaul dengan Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan, tanpa kita sadari, kekuatan itu masuk di dalam kita. Sebab firman Tuhan berkata, Yesus adalah sumber kekuatan. Dia adalah kekuatan yang sejati yang kita peroleh lewat doa. Pada waktu kita duduk diam di hadapan hadirat-Nya, waktu kita tetap merenungkan firman Allah, pada waktu kita merasa intim dengan Dia, kekuatan itu mengalir. Tanpa kita sadari, kita sanggup hadapi masalah yang mungkin kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, mungkin kalau kita tidak membaca firman Allah, kekuatan itu tidak nyata dalam hidup kita. Tetapi firman Allah berkata, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Siapa yang harus kita cari? Kita harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Lewat pembacaan firman Allah, lewat doa, kita bisa menghafal tiap bait, tiap ayat. Tetapi kekuatan itu kita tidak peroleh pada waktu kita berhubungan, ada komunikasi dengan Tuhan. Di saat kita lemah, kita datang dan berkata, Tuhan, kami tidak sanggup hadapi ini. Serahkanlah segala kegagalan kita, kekecewaan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan kita kepada Yesus. Di saat itu juga
Pada waktu kita berkomunikasi bukan satu arah, kita hanya minta saja kepada Yesus. Tetapi terlebih kita izinkan kuasa Roh Kudus bekerja memenuhi hati kita. Tangan yang kuat sanggup menopang, menggendong, dan memberi kekuatan. Kekuatan itu berasal dari Allah yang notabene kita panggil nama Yesus. Firman Tuhan di dalam Mazmur 29 ayat 1, ayat 4, ayat 11. Tuhan berkata, Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan penuh kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan pada yang menanti-nantikan Dia. Tuhan tidak pernah berdusta. Seringkali saya berkata, Tuhan berjanji Dia akan mendengar. Pada saat kita goyah, pada saat kita lemah, kadangkala kita merasa sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Tetapi ingat, di dalam Yesaya 40 ayat 28, Bapa yang kekal, Tuhan pencipta segenap bumi ini, Ia tidak pernah letih, Ia tidak dapat terselidik pengertiannya. Bapa itu yang menciptakan langit, bumi, jagat raya ini, Dia tidak pernah letih seperti kita manusia. Kadang-kadang kalau bekerja terlalu banyak, kalau beraktivis terlalu berat, kadang-kadang kita menjadi letih. Kadang-kadang kita tidak berdaya. Bukan hanya orang tua, tetapi firman Allah berkata, orang muda bisa letih, teruna-teruna akan jatuh. Tetapi mari, Mazmur 105 ayat 4 berkata, carilah Tuhan, carilah kekuatannya. Carilah dan temuilah Dia. Firman berkata juga di dalam satu ayat, berserulah kepadaku di saat kamu tidak mengerti. Aku akan memberi jawab kepadamu. Jawaban Tuhan bukan kita dengar audible, tetapi jawaban Tuhan datang lewat kekuatan yang Dia alirkan pada waktu kita bersekutu dengan Dia. Pada waktu kita datang menyembah kepadanya, Dia bukan hanya datang memperlihatkan dirinya secara langsung, tetapi tanpa kita sadari kekuatannya mengalir di dalam hidup kita. Tuhan berpakaikan kebesaran dan kekuatan. Kata Mazmur 93 ayat 1, Mazmur 43 ayat 2 dan 5, Tuhan itu adalah kekuatanku. Kalau ini tertulis, bukan ini hanya kata-kata penghiburan. Banyak orang menjadi lemah. Kelihatannya dia gagah, kelihatannya dia bergairah, tetapi sebetulnya di dalam batinnya ada kekuatan kegentaran, ada kelelahan yang luar biasa yang dia tidak bisa ungkapkan, yang dia tidak bisa terima dari makanan-makanan yang restoran-restoran yang sedap. Dia tidak dapat peroleh itu dari harta yang dia punyai, tetapi kekuatan itu datang melalui percaya kepada Yesus, duduk di bawah kaki Tuhan.
itulah sebabnya pada saat-saat COVID-19 ini, mari kita lebih aktifkan hidup kita, duduk bersekutu dengan Dia. Duduk diam bukan untuk tetap diam, tetapi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memuji namanya, kita menyembah kepada Dia, kita berdoa, Tuhan, saya lemah, saya tidak mampu hadapi hal-hal ini. Kadang-kadang peperangan itu bukan secara fisik, tetapi peperangan itu yang terdapat di dalam pikiran kita, di dalam angan kita. Kita melihat situasi, kita mendengar berita. Saya ingat anak saya suka berkata, bukan dunia dalam berita, tetapi dunia dalam derita. Yang kita dengar kabar-kabar sini sana, kabar-kabar yang menggentarkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan. Sehingga sirnalah kekuatan yang kita miliki. Tetapi kekuatan itu kita peroleh pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sediakan waktu, kita duduk diam di kakinya. Kita sediakan waktu kita membaca kebenarannya. Dan disitulah kekuatan itu timbul kembali. Puji Tuhan, kita boleh mendapat penghiburan di dalam Yeremia 33, Mazmur 34 ayat 14 dan 15. Mazmur 31 ayat 22, kita berharap menantikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi jawaban yang pasti bagi kita. Tuhan tidak melupakan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang harapannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Masalah boleh kita jumpai, boleh ada di sekeliling kita, mungkin di depan kita, masalah yang tidak terselesaikan, tidak terangkat oleh kita, tidak dapat kita hadapi. Tetapi jangan lari kepada siapapun. Tetapi satu hal, larilah kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Di situ jawaban yang pasti tersedia buat saudara dan buat saya juga. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu hati kami. Engkau lihat situasi bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia terjadi masalah yang sepertinya tidak pernah selesai. Tetapi satu perkara kami percaya kepadamu. Kami punya Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Ada jalan kelepasan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kalau kami berseru kepadamu, kami datang kepadamu. Kadang-kadang kekuatan kami hilang. Kemampuan kami untuk menjalani hidup, kehilangan semangat hidup. Tetapi terima kasih karena Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Yesus menyertai kami. Yesus mengasihi kami. Yesus ada di dalam kami. Dan dengan setia Engkau bangkitkan semangat kami. Engkau bangkitkan kekuatan kami untuk terus berjalan sampai
akhir perjalanan kami berjumpa dengan Engkau. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Tetapi bagaimana sikap kami menghadapi situasi ini, biarlah ajar kami untuk tetap datang kepadamu, bertelut di hadapanmu, memohon pengampunan, memohon Tuhan campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau setiap saat dalam hidup kami, dalam hari-hari yang harus kami jalani. Kami mohon kekuatan yang luar biasa yang datang daripadamu saja. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu sebab Engkau layak kami puji. Terima kasih Bapa, segala syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.